Halo guys, balik lagi di channel Menggagas bareng gue Ariel. Di kesempatan kali ini kita bakal ngobrolin terkait dengan penambahan jumlah kementerian pasca revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Simak video ini sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Sudah hampir 1 bulan yang lalu, tepatnya pada 19 September tahun 2024, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR telah mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pengesahan revisi tersebut membuka jalan bagi Prabowo Subianto untuk membentuk kabinet baru versi jumbo. Udah mirip kayak bakso jumbo ya. Nah, salah satu poin dari perubahan yang signifikan adalah penghapusan batasan jumlah kementerian, sehingga presiden terpilih nantinya akan bisa membentuk kementerian sesuai dengan kebutuhannya tanpa harus dibatasi jumlah yang ditetapkan oleh undang-undang. Lalu, apa sih isi dari revisi Undang-Undang Kementerian ini dan apa akibat yang ditimbulkannya? Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menjabarkan bahwa Kementerian Negara atau kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam urusan pemerintahan. Terkait dengan urusan pemerintahan yang perlu diurus oleh menteri diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Kementerian Negara, yakni dibagi dalam 3 klaster. Klaster yang pertama adalah urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya disebutkan dalam UUD NRI tahun 1945. Maksud poin ini adalah urusan pemerintahan tersebut disebut secara jelas dan tegas dalam konstitusi negara kita dan wajib ada dalam susunan kementerian yang dibentuk oleh presiden, siapapun presidennya. Terkait dengan hal ini diatur lebih lanjut dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kementerian Negara, yakni meliputi urusan dalam negeri, urusan luar negeri, dan urusan pertahanan. Jadi 3 kementerian tersebut pasti akan ada dalam setiap kabinet presiden siapapun itu. Kemudian klaster yang kedua adalah urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945 yang diatur lebih lanjut dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian, yakni meliputi urusan seperti yang ada di layar ini. Kemudian yang ketiga adalah urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah berdasarkan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian yang meliputi urusan seperti yang ada di layar ini juga. Nah, adanya penambahan pasal 6A pasca revisi Undang-Undang Kementerian Negara memungkinkan adanya pembentukan kementerian yang mengurusi urusan yang lebih spesifik lagi dari klasifikasi yang telah ditetapkan di pasal 5 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Kementerian. Salah satu contohnya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berencana dipecah menjadi Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Adanya wacana untuk memecah kementerian berdasarkan sub-urusan pemerintahan membuat postur kabinet menjadi semakin gemuk atau gemoy. Sebelum pasal 15 Undang-Undang Kementerian diubah, Kementerian Negara dibatasi jumlahnya paling banyak 34 kementerian. Seperti yang kita lihat di Kabinet Presiden Jokowi 2019-2024 yang terdapat 34 kementerian berdasarkan keputusan Presiden nomor 113/P tahun 2019. 34 kementerian era Jokowi Ma'ruf tersebut terdiri dari 4 Menko atau Menteri Koordinator dan 30 Menteri Bidang. Sedangkan Presiden terpilih yakni Prabowo diisukan tengah membentuk 5 Kementerian Koordinator dengan 41 Kementerian Bidang. Jadi totalnya nanti akan ada sekitar 46 kementerian. Dampak yang akan timbul dari jumlah kementerian yang bertambah banyak menurut para pakar bisa menyebabkan terjadinya tumpang tindih kebijakan, pembengkakan anggaran, dan terbukanya ruang-ruang baru bagi praktik korupsi, kolusi, nepotisme, atau KKN. Lalu, apakah secara hukum sudah clear terkait dengan cara revisi Undang-Undang Kementerian ini? Nah, poin ini menarik ya, karena meskipun telah disahkan pada 19 September lalu, revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang telah diundangkan sampai sekarang belum dapat ditemukan di sumber manapun. Kita googling-googling, kita searching-searching juga nggak ada. Artinya dapat disimpulkan bahwa undang-undang tersebut memang belum diundangkan jika kita mengecek pada website-website resmi dari pemerintah.
Apakah berarti revisi Undang-Undang Kementerian masih tidak berlaku dan tidak mengikat secara hukum karena belum diundangkan? Dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur bahwa perundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah, tambahan lembaran daerah atau berita daerah. Jadi prosedurnya harus diundangkan dengan ditempatkan pada lembaran-lembaran tersebut. Lebih lanjut, dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Nah, menurut mantan Hakim Konstitusi Maria Farida, apabila suatu undang-undang hanya disahkan saja tanpa diundangkan, jadi sudah disahkan tapi belum diundangkan, maka tidak berlaku mengikat umum undang-undang tersebut. Hingga kini terkait dengan revisi Undang-Undang Kementerian Negara terpantau masih belum diundangkan. Akan tetapi, mengacu pada ketentuan pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden atau pemerintah atau bahasa lainnya yang telah disahkan, maka secara otomatis dalam waktu 30 hari, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Jadi, Meskipun sampai detik ini Presiden Jokowi masih belum menaikkan revisi undang-undang kementerian tersebut, mungkin saja revisi undang-undang tersebut akan diteken pada hari-hari terakhir Presiden Jokowi menjabat. Dan kalaupun nanti tidak diteken pun oleh Presiden Jokowi tidak menaikkan revisi undang-undang tersebut, maka revisi undang-undang tersebut otomatis berlaku dan mengikat secara hukum terhitung 30 hari sejak 19 September 2024. Artinya, sah secara hukum mulai diundangkan secara otomatis pada 19 Oktober 2024 nanti. Jadi sah ya. Well, gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!